Saya Pak Ashraf. Ya. Walaupun tadi Bapak bilang akan dijelaskan nanti tentang penemuan-penemuan arkeolog, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan para kaum ortodoks ini tentang Enuma Elish yang berselisih 300 tahun dan lempengan epik Gilgamesh yang Bapak jelaskan kemarin berselisih 1000 tahun itu. Ada tanggapan tetap itu, Pak? Ya sudah pasti ada, ya sudah pasti ada. Hanya memang karena saya tidak sedang mau menjawab hal itu. Saya hanya menunjukkan bagaimana pemikiran liberal, ya, bagaimana pemikiran liberal. Tapi karena Bapak tanya, ya saya jelaskan sedikit aja ya. Iya Pak. Ini waktu saya bahas Erbah, ya. Ini penting soal Erbah ini karena orang-orang liberal atau sekolah-sekolah liberal menganggap bahwa ini hanya dongeng belaka. Mengapa mereka beranggapan demikian? Karena dalam kebudayaan-kebudayaan yang tua terdapat cerita yang mirip dengan peristiwa Erbah ini, terutama kebudayaan Babilonia dan Sumeria. Pertama itu ada epik Gilgamesh. Nah, ini yang sudah saya jelaskan kemarin di dalam lempengan-lempengan ini. Yang menarik adalah lempengan ke-11 ada cerita yang mirip dengan cerita Erbah. Ini lempengan ke-11. Ini ceritanya di sini. Ya, saya tidak ceritakan kemarin karena bukan tujuan saya untuk membahas itu, hanya singgung ini. Selain epik Gilgamesh ada juga namanya epik Aratasis. Kemarin saya tidak singgung. Ini epik Gilgamesh ditemukan, selain itu ya ada epik Aratasis ini. Ini tablet ini dari 1850 sebelum Masehi. Lebih tua memang. Nah, ini ceritanya ya di sini. Dia bagaimana kisahnya. Ya. Nah, terlihat bahwa dalam cerita dua epik ini mirip dengan Erbah. Nah, akibat kemiripan ini lalu mereka anggap bahwa ya ini pasti dikutip dari sana. Nah, lalu benarkah demikian? Menurut saya ini kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa. Bahwa cerita dalam kitab Kejadian mirip dengan cerita epik Gilgamesh dan epik Artasis yang lebih tua, tidak secara otomatis berarti kitab Kejadian mengutip dari kedua epik itu. Ya. Tapi ada kemungkinan lain, misalnya baik kedua epik itu maupun kitab Kejadian mengutip dari sumber yang sama tapi dengan versi berbeda. Ya. Jadi kayak gini, Pak. Jadi ada satu sumber awal. Ya, ada satu sumber awal. Dari sumber awal ini lalu muncul ke epik Gilgamesh dan epik Artasis ini. Lalu dari sumber awal itu juga kitab Kejadian mengambil. Sehingga bukan kitab Kejadian ambil dari dua epik ini, hanya mereka punya sumber awal yang sama. Ya. Atau kemungkinan yang lain adalah bahwa peristiwa Erbah itu benar-benar pernah terjadi di masa lampau. Lalu kemudian dicatat baik oleh epik Gilgamesh dan epik Artasis maupun kitab Kejadian. Di mana antara kedua epik tersebut dan kitab Kejadian sama sekali tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ada peristiwa Erbah kan sudah lama. Ya, peristiwa Erbah itu kan terjadi zaman Nuh dan ini ditulis dalam zaman Musa. Karena peristiwa ini sudah terjadi umum, maka ada orang-orang Babilonia dan Sumeria yang mencatat itu dan kitab Kejadian juga mencatat itu. Jadi tidak ada hubungan. Ya. Dan saya cenderung untuk menerima kemungkinan terakhir ini. Mengingat bahwa peristiwa Erbah itu terjadi di masa lampau, jauh sebelum kitab Kejadian ditulis, bahkan jauh sebelum kedua epik itu ditulis. Saya mengutip Suffer Parker, dia bilang, siapa yang meminjam dari siapa? Penanggalan Ibrani kuno mengenai terjadinya Erbah adalah 500-700 tahun sebelum tablet tersebut. Jadi kitab Kejadian lawan dua tablet itu, dua epik itu lebih tua, dua epik itu. Tapi dua epik itu melawan peristiwanya lebih tua. Ya. Dan juga apabila benar bahwa peristiwa Erbah itu adalah sebuah peristiwa yang besar, bukannya tidak mungkin akan bahwa ada catatan-catatan dari berbagai kebudayaan tentang Erbah ini, walaupun versinya berbeda-beda. Jadi saya jelaskan ini ya.
Jadi peristiwa air bah ini terjadi kira-kira 3.200 sampai 3.000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 2.500 sebelum Masehi, epik Gilgamesh dan epik Atrahasis ini mencatatnya. Mereka bukan menurunkan kitab Kejadian, bukan ambil dari situ, tapi karena peristiwa ini terjadi, maka pada tahun 1.500 sebelum Masehi, kitab Kejadian mencatatnya. Jadi mengambilnya dari peristiwanya, bukan dari dua epik itu. Jadi adalah kesimpulan yang tergesa-gesa untuk beranggapan bahwa kitab Kejadian mengutip kisah ini dari mitos-mitos yang ada sebelumnya. Lalu apakah kisah tentang air bah ini memang benar-benar terjadi ataukah hanya dongeng? Nah, saya bahas ini. Ada cerita sejenis dalam berbagai macam kebudayaan. Saya bahas dalam kebudayaan India ada, kebudayaan Wales ada, Skandinavia ada, Lituania ada, di Cina juga ada, Yunani juga ada, ya, di Tiongkok, Meksiko, Hawaii, Peru, Indian, Jawa, Sabu masih banyak. Nah, Werner Keller bilang seorang sejarawan Aaron Smith menyatakan bahwa dia telah dengar dengan sabar menghitung dan mencatat cerita tentang banjir yang dia temukan. Dan dia telah memperoleh lebih dari 80.000 catatan dalam 72 bahasa tentang air bah. Dan seterusnya. Ya. Nah, itu kira-kira sedikit penjelasan saya tentang dua epik itu. Ya. Jadi ada kemungkinan lain, tapi orang-orang liberal ini langsung begitu terjadi kemiripan, dan karena itu lebih tua pasti kitab Kejadian tiru dari sana. Itu. Oke. Dua orang lagi. Saya Pak Esra. Ya. Malam. Tadi kan Pak Esra menyampaikan bahwa di luar Alkitab itu kan sebenarnya sudah tidak ada lagi nubuatan atau pewahyuan secara khusus kepada seseorang misalnya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Pak Esra tentang misalnya banyak hamba-hamba Tuhan atau bahkan ini yang mengatakan bahwa dapat pewahyuan khusus, ataukah bahkan lebih ekstrim lagi bahwa secara khusus dia kepada dia misalnya diajak ke sorga naik turun, melihat langsung secara ini bahwa bukankah itu pewahyuan khusus maksud saya kepada dia. Nah, bagaimana pandangan Pak Esra soal itu? Dan beberapa hal-hal yang lain yang hamba Tuhan sebenarnya menyampaikan hal itu bahwa mendapat pewahyuan khusus kepada dia. Gitu. Jadi gini, tadi saya sudah sempat singgung itu, mungkin Pak masuk terlambat atau bagaimana. Tapi gini ya, di kitab terakhir adalah kitab Wahyu. Ya. Dan kitab terakhir adalah kitab Wahyu. Dan Wahyu pasal yang terakhir adalah pasal 22. Pasal 22. Lalu di pasal yang terakhir, di ayat-ayat yang terakhir, ada kata-kata, aku bersaksi kepada setiap orang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah menambahkan kepadanya malapetaka. Malapetaka. Ya. Jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan ini, Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Berarti tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Nah, di kitab yang terakhir, di pasal yang terakhir, di ayat-ayat yang terakhir, dibilang tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Kalau begitu, maka kita harus berkesimpulan, wahyu sudah selesai. Nggak ada lagi wahyu baru. Kalau tahu-tahu Bapak dapat wahyu baru, maka Bapak harus menciptakan kitab suci jilid 3. Setelah perjanjian lama, perjanjian baru, lalu ada perjanjian yang lebih baru. Kan begitu. Tapi sudah dilarang untuk menambahkan. Nah, maka begini. Kalau sampai ada orang yang mendapatkan penglihatan, rohnya dibawa ke surga dan neraka, kita mesti ngecek. Dia bilang dapat wahyu baru, kan wahyu dari Allah. Katakanlah dia bilang begitu. Ya. Wahyu dari Allah tidak mungkin bertentangan dengan wahyu sebelumnya. Wahyu, katakanlah wahyu terakhir itu kan Alkitab. Atau katakan kita jangan omong terakhir. Alkitab itu wahyu. Lalu tahu-tahu si A mengaku baru turun dari surga, turun dari neraka, keluar dari neraka, lalu dia memberikan kesaksian-kesaksian yang ternyata bertentangan dengan wahyu di dalam Alkitab. Loh, kok bertentangan? Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu, saudara-saudara, surga itu benar-benar ada loh, neraka itu benar-benar ada api di neraka. Tanpa kita
dibawa ke neraka pun kita tahu di neraka ada api. Berarti sebenarnya dia tidak membawa berita yang baru. Maka sebenarnya dia tidak mendapatkan wahyu baru. Yang dia dapat itu hanya konfirmasi terhadap wahyu yang sudah ada di Alkitab. Tapi bukan wahyu baru. Tapi ketika dia bercerita lalu ceritanya lain dari Alkitab, nah kelihatannya itu bukan wahyu baru, itu mungkin salah wahyu itu. Contoh, saya kasih contoh Pak ya. Gini, Mary Catherine Baxter, bukunya Wahyu Tuhan Yesus tentang surga neraka, bersaksi bahwa rohnya dibawa ke surga dan neraka. Ada 7 pemuda Kolombia. Sabar Pak. Saya mendapatkan kiriman buku yang banyak ini. Ya. Ini buku ini adalah Pewahyuan Surga dan Neraka. Ya, ini pengalaman 7 pemuda Kolombia yang mengaku dibawa ke surga dan neraka. Lalu ada pendeta Yesaya Pariaji dari Tiberias, Jakarta, mengaku pergi ke neraka. Lalu ada pendeta Philip Mantova yang juga mengaku pulang dari neraka. Semua orang yang saya sebutkan ini mempunyai kesaksian yang sama, bahwa di neraka mereka melihat setan-setan sedang menyiksa orang-orang berdosa. Ya. Dalam buku ini diceritakan bahwa ada kolam-kolam api di situ dan setan membawa tombak sambil mengelilingi itu kolam. Begitu ada orang berdosa yang mau berenang keluar, didorong setan kembali masuk ke dalam kolam itu. Setan salah mata, ada orang yang lolos keluar dari kolam itu. Dia lari jauh, setan langsung ambil trisula, tombak dia dan seret masuk dia ke dalam kolam api. Mary Catherine Baxter mengatakan bahwa di sana setan menarik lidahnya orang-orang berdosa. Semua orang yang saya sebutkan tadi sama. Mereka melihat, mengaku dapat wahyu, dan lihat setan menyiksa orang di neraka. Sekarang kita uji dengan Alkitab. Sekarang Pak, lihat ini ya. Ayat kita tadi ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diangkat Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau mengajar itu harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah, jangan dari luar itu. Lalu kisah 17. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua benar demikian. Jadi dengar kesaksian apapun harus uji dari kitab suci. Benar tidak? Sekarang saya tanya sama saudara-saudara. Mereka bersaksi bahwa dapat wahyu setan menyiksa orang berdosa di neraka. Saya tanya, apakah setan sekarang sudah ada di neraka atau belum? Belum. Waktu Yesus mau mengusir orang yang kerasukan setan, setan di dalam orang itu berkata, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setan tahu dia akan dihukum, tapi belum saatnya. Kapan setan masuk neraka? Wahyu pasal 20. Ya, ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke lautan api dan belerang. Ini setelah konteksnya adalah penghakiman terakhir. Jadi penghakiman terakhir dulu baru setan dilempar masuk neraka. Nah mereka melihat setan sudah menyiksa orang di neraka. Setan mana? Kedua, kalau setan masuk neraka, setan menyiksa atau disiksa? Siksa. Ini, saudara baca ya. Wahyu 20:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang. Binatang ini antikris dan nabi palsu. Mereka
disiksa siang malam. Berarti iblis atau setan itu disiksa siang malam. Jadi kalau iblis masuk neraka, iblisnya disiksa. Siapa yang angkat iblis jadi algojo untuk menyiksa? Kalau begitu, mereka yang mendapatkan wahyu ternyata menyampaikan wahyu yang bertentangan dengan kitab suci. Kalau begitu, wahyunya itu wahyu palsu. Ada dua kemungkinan. Bukan Tuhan yang bawa mereka, tapi setan yang bawa mereka. Atau bukan Tuhan yang bawa, setan juga tidak bawa. Tapi mereka hanya mengarang-arang cerita supaya keren. Ya, begini-gini pulang dari surga neraka loh. Itu jadinya begitu. Jadi harus siapapun yang menyampaikan apapun, uji dengan firman. Uji dengan Alkitab. Nah, saudara tidak bisa uji kalau saudara baca Alkitab saja jarang-jarang. Ya, maka kita harus belajar Alkitab banyak supaya begitu orang omong tahu. Kamu tidak akan tahu suatu uang itu uang palsu kalau kamu tidak pernah tahu uang benar itu yang mana. Ya, semakin kamu tiap hari raba itu uang asli, ya orang di bank disuruh raba-raba uang tiap hari, maka begitu raba kena uang palsu langsung ngerti ini palsu. Tapi orang awam mana ngerti, dia lihat sama semua. Nah, begitu juga dengan ajaran palsu. Kalau kita betul-betul di dalam ajaran benar, kita langsung ngerti ini palsu. Tapi kalau kita tidak ngerti, ya kita anggap semua sama. Satu orang lagi terakhir. Ya Pak, saya Pak. Ya. Jadi dari hasil pengajaran tentang materi yang kita dapat ini Pak, artinya pemahaman ortodoks itu bahwa firman adalah Allah. Kita yakin bahwa kita tahu sudah bahwa di luar Alkitab tidak ada lagi nabi lain atau tidak ada lagi nubuatan yang lain. Nah, tidak seperti kalau kita bandingkan dengan Alkitab maksudnya kitab suci. Ada kegiatan. Kita dari kitab-kitab suci yang lainnya kan tidak ada yang bisa di luar Alkitab tidak ada yang bisa dibenarkan, karena kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain itu tidak ada keharmonisan, tidak ada kaitan dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada, tapi di Alkitab itu ada Pak. Jadi ada keterkaitan. Nah, Oke, jadi sebenarnya saya punya materi ini belum selesai disampaikan, tapi nanti saudara dapat tertulisnya. Sebenarnya bagian terakhir ini kan saya ada bahas konsekuensi Alkitab sebagai firman Allah. Kalau kita percaya Alkitab sebagai firman Allah, ada konsekuensinya. Apa? Pertama, kita juga harus percaya bahwa Alkitab satu-satunya firman Allah. Gak bisa kita percaya Alkitab firman Allah, lalu Al-Quran juga firman Allah, Tripitaka juga firman Allah, Weda juga firman Allah. Tidak bisa. Karena isinya bertentangan satu sama lain. Maka kalau kita percaya Alkitab firman Allah, kita harus percaya Alkitab satu-satunya firman Allah. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, kita harus menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam pemahaman dan perilaku kita. Jadi firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lalu ini, segala tulisan di dalam Quran memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau mau ngajar, jangan karang-karang sendiri, jangan bikin teori sendiri. Ya, harus dari segala tulisan yang di dalam Quran Allah. Itulah sebabnya saya tidak pernah mengeluarkan satu statement pun tidak ada dasar ayat. Kalau saudara ikut khotbah saya, selalu kenapa saya khotbah itu bisa slide sampai ratusan, karena setiap kali ngomong ini ayatnya, ngomong ini ayatnya, ini ngomong ini ada ayat. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Kalau mau salahkan sesuatu itu harus ada ayatnya. Kalau Alkitab tidak salahkan, jangan salahkan. Tapi kalau Alkitab salahkan, jangan benarkan. Kan gitu. Dan seterusnya. Ya, jadi kita juga dapat berbuat baik, diperlengkapi untuk berbuat baik ya dari segala tulisan yang dilakukan Allah. Berarti memang otoritas kitab suci harus kita tegaskan. Kalau kita percaya Alkitab firman Allah, dia satu-satunya firman Allah dan harus jadikan menjadi pedoman hidup. Karena itulah ada orang-orang mualaf-mualaf yang setelah jadi Kristen berusaha menginjili teman-teman muslim mereka, tapi nginjilinya pakai Al-Quran. Saya nggak setuju itu. Ya, kalau hanya sebagai jembatan oke, tapi inti Injil harus dari kitab suci kita, bukan dari Al-Quran. Ya,
Karena yang disebut pedang roh di Efesus 6 itu adalah firman Allah. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya, tapi karena waktu kita harus berhenti. Nanti yang mau bertanya lain silakan tanya di grup. Tapi kalau saudara tanya di grup, ya tunggu sampai saya ada kesempatan saya jawab. Ya, jangan buru-buru minta jawaban. Karena saya kerja urus pelayanan juga banyak. Tapi pasti saya akan jawab. Saya mau beritahu saudara semua, tanya apa saja, saya pasti jawab. Walaupun jawaban saya adalah saya tidak tahu. Nah, itu juga jawaban. Oke, baik.